Oke, jadi hentikan bayar pinjol kalian jika kalian masih terus-menerus ditagih melalui telepon, yaitu dengan spam dan lain sebagainya. Nah, ini OJK sebenarnya sudah melarang ya. Aplikasi pinjaman online itu tidak boleh yang namanya menagih terus-menerus, nge-spam dan menghubungi terus-menerus karena itu memang benar-benar dilarang oleh OJK. Dan buat kalian yang mungkin saat ini merasa, "Bang, saya ini terus-terusan nih diteleponin, dihubungin nggak kelar-kelar, intinya ya keganggu banget." Nah itu teman-teman berhak untuk nge-stop dan teman-teman juga nggak perlu dan wajib untuk bayar utang kalian dengan segera meskipun telepon terus-menerus berdatangan atau panggilan terus masuk. Nah kenapa demikian? Karena sudah ada di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 bahwa ada larangan untuk menghubungi terus-menerus ya nasabah yang gagal bayar yang mana itu akan sangat mengganggu. Itu ada di peraturan surat edaran OJK ya. Jadi sebenarnya bukan aturan, tapi surat edaran ini kan sorry, surat edaran ini kan sebenarnya harus wajib dipatuhi oleh aplikasi pinjaman online. Jadi juga nggak bisa diabaikan teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin merasa wah ini kurang ajar banget nih bang, saya dihubungin nomor yang asing berkali-kali dan juga kata-kata saya kasar dan gak enak, udah deh stop aja bayar. Bilang aja saya nggak akan mau bayar mau ke apapun kalian lakukan, udah bilang aja seperti itu dulu. Biar mereka menilai bahwa oh tuh orang ini udah hopeless nih, udah nggak ada harapan untuk membayar nih. Biar setidaknya kalian akan dihentikan dulu proses penagihannya. Bang, kalau DC-nya makin menjadi gimana? Makin ngancam-ngancam nggak jelas, makin terus nge-spam, ya udah diblok aja, ya. Jadi di sini tuh sudah ada aturan hukumnya teman-teman. Ketika kalian gagal bayar, teman-teman akan bermasalah dengan urusan perdata. Nah di urusan perdata ini, teman-teman gak akan bisa masuk penjara karena ya memang ini urusannya tentang pinjaman. Selama kalian menyanggupi untuk membayar dan memang masih belum ada uangnya dan masih memproses untuk membayarnya, katakanlah seperti itu, maka hukum perdata juga tidak akan tidak akan bisa membuat kalian di penjara karena ini sistemnya kalian bukan penggelapan. Kalian pinjam sesuai dengan prosedur, melalui aplikasi, ditransfer juga sesuai dengan prosedur, bukan ada penggelapan atau pencucian uang, semuanya normal. Maka itu bukan sesuatu tindakan kriminal yang layak untuk dipenjara. Meskipun kalian tidak bisa memenuhi tanggung jawab dan membayar hutang teman-teman. Ya memang hukumnya masih seperti itu. Nah, resiko dan sanksi terberat itu tetap ada silik OJK. Jadi kalau misalnya terus-menerus dihubungi kayak gini, nah itu tentu saja udah mengganggu. Orang udah masuk slik OJK, ngapain kok masih ditelepon-telepon? Ngapain kok masih diganggu-ganggu? Pasti yang butuh kan sebenarnya kita kalau pengen bersihin OJK kita, itu pasti kita akan bayar kan suatu saat nanti. Nah, kenapa mereka masih ngejar-ngejar terus padahal udah dilaporin ke slik OJK. Nah itu tuh kalian harus bisa menjawab-jawab seperti itu teman-teman. Jadi biar DC-nya itu menilai bahwa teman-teman ini paham, bahwa teman-teman ini nggak gampang untuk dibodoh-bodohin, bahwa teman-teman ini nggak gampang untuk ditakut-takutin. Karena semakin kalian paham, semakin malas DC itu untuk menagih ke kalian teman-teman. Itulah fakta yang terjadi. Jadi kalau sampai dihubungi terus-menerus sekali lagi, udah bilang aja, hentikan, stop bayar. Saya tidak akan bayar pinjolnya, saya tidak akan membayar hutang saya karena memang saya masih belum ada uangnya. Hentikan, percuma telepon-telepon, udah gitu aja ya. Kalaupun kalian mau ngeblok itu nomor-nomor tidak masalah. Orang OJK-nya sendiri bilang pinjol dilarang telepon terus-menerus untuk melakukan penagihan yang bersifat mengganggu. Nah kalau kalian ngeblok terus kalian diancam akan dituntut dan akan dipenjarain karena dianggap kabur gitu ya. Gak usah takut lah, ini kan mereka telepon terus-terusan ya. Jadi yang jelas setiap aktivitas pelanggaran dari mereka teman-teman capture, teman-teman kumpulkan buktinya. Biar apa? Biar kalau ada pelaporan, ada masalah suatu saat, enak banget. Kalian tinggal santai aja, sudah lengkap bukti-buktinya ya. Jadi mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan dan semoga teman-teman di luar sana tetap semangat, gak usah takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saran saya tetap ibadah terus, jangan ditinggalkan, tetap doa, jangan putus asa meskipun sampai saat ini kalian merasa masih belum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak apa-apa. Allah itu pengen lihat usaha kita, pengen lihat kesungguhan kita. Jadi jangan sekali-sekali di pikiran kalian pengen mengajukan pinjaman online di tempat lain lagi. Karena itu Allah tidak suka juga, karena itu sama aja gali lubang tutup lubang, karena itu sama aja kalian memperkeruh masalah teman-teman sendiri. Ya, lebih baik berurusan dengan satu pinjol, kalian galbekan dibandingkan teman-teman berurusan dengan banyak aplikasi pinjol ya. Harapan saya
teman-teman semua bisa bangkit, nggak usah takut-takut soal galbe pinjol, insya Allah semuanya aman. Please ya, nggak usah sampai melakukan tindakan-tindakan tercela, nggak usah sampai melakukan tindakan-tindakan nekat yang mungkin menyakiti diri kalian atau orang lain. Intinya di sini adalah bagaimana sih cara kita untuk bisa bangkit, bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki rezeki kita, memperbaiki perekonomian kita, agar ya setidaknya rezeki bisa ngalir ke kalian ya. Terus sholat, kalau perlu sholat tahajud, selalu sholat duha jangan lewatkan. Zikir setiap hari, sholawat setiap hari. Barangkali itu yang membuat jalan kalian lebih dipermudah ke depannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.